jumpa lagi dengan Ibu Tri. Kali ini, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara makhluk hidup mendapatkan makanan? Cara makhluk hidup mendapatkan makanan ada dua macam, yaitu secara autotrof dan secara heterotrof. Makhluk hidup dengan cara autotrof yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebut heterotrof. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof yaitu tumbuhan. Kalian semua pasti pernah makan buah-buahan kan? Seperti apel, jeruk, mangga, dan sebagainya. Pernahkah terbersit di benak kalian bagaimana sih buah-buahan tersebut bisa muncul pada tanaman? Jawabannya yaitu melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga dapat disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Tidak hanya glukosa, dalam proses fotosintesis tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, yaitu cahaya, air, karbon dioksida, dan suhu. Faktor yang pertama yaitu cahaya. Kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda. Misalnya yang berupa kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum. Toleransi cahaya sangat rendah, sehingga saat terpapar intensitas cahaya yang tinggi tidak akan meningkatkan intensitas dari proses fotosintesis yang dilakukan. Yang kedua yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida sangat memberi pengaruh dalam fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi senyawa ini di udara, maka akan semakin meningkat laju fotosintesis. Beda dengan karbon dioksida, semakin banyak konsentrasi oksigen, maka akan membuat intensitas fotosintesis menjadi semakin menurun. Faktor yang ketiga yaitu air. Adanya proses fotosintesis akan terganggu jika suatu tumbuhan kekurangan air. Sama halnya dengan air yang melimpah, kondisi ini akan mengganggu proses fotosintesis karena klorofil sangat membutuhkan unsur magnesium dan nitrogen. Ketika kedua unsur ini kurang, maka laju fotosintesis akan semakin menurun. Faktor yang lain yaitu suhu. Segala macam jenis tumbuhan akan membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman seperti kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum dibutuhkan suhu optimal sekitar 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian untuk tanaman seperti tebu, jagung, dan sorghum sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Sementara saat tumbuhan sudah dewasa, semua jaringan di dalamnya akan terbentuk dengan semakin sempurna hingga memberi dampak efektivitas dalam proses fotosintesis. 4 komponen penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan cahaya matahari. Fotosintesis dapat disebut sebagai proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis berlangsung saat cahaya matahari mengalami perubahan energi kimia yang bermanfaat untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen serta senyawa organik. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap akar untuk dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk lewat stomata di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, fotosintesis mampu menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Yang kedua, fotosintesis juga membantu mendaur ulang karbon dioksida hasil dari sistem pernapasan hingga membuat polusi udara bisa berkurang.
Dan yang ketiga, proses fotosintesis utamanya menghasilkan karbohidrat yang menjadi nutrisi sekaligus sumber energi bagi tumbuhan. Karbohidrat juga akan disimpan sebagai cadangan makanan. Terima kasih sudah belajar bersama Putri hari ini. See you next time.